Halo, ketemu lagi di Tomat dalam serial Matematika. Pada episode kali ini akan dibahas tentang persamaan diferensial biasa, terutama untuk bentuk Y aksen sama dengan fungsi terhadap Y per X. Perhatikan dulu PDB order 1 berikut. Nah, ini untuk mengerjakannya bagaimana? Kita akan menggunakan metode pemisahan variabel, tapi bentuknya harus diubah dulu agar bisa menggunakan metode pemisahan variabel. Cara merubah bentuknya bagaimana? Ya, ini dapat diselesaikan dengan memisahkan V itu sama dengan Y per X atau sama saja ya, Y-nya itu sama dengan V kali X. Kita turunkan ya kedua belah ruas terhadap X sehingga didapat ruas kirinya Y aksen atau dy per dx. Ruas kanannya dengan aturan perkalian ya, kita dapat berarti V kali turunan dari X ya. 1 kan berarti V kali 1 V ditambah, nah turunan dari V dikalikan dengan X atau V aksen X seperti itu. Substitusikan ke persamaan 1. Didapat persamaan 2. Y aksennya disubstitusikan jadi V tambah V aksen X. Nah, ruas kanannya kan berarti Y per X-nya diganti jadi V. Jadi kita punya fungsi terhadap V. Persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi dengan pindah ruas ya. V-nya pindah ruas sesuai persamaan 3. Lalu di sini V aksennya kita tulis jadi dV per dx karena V aksennya adalah turunan V terhadap X. Atau bisa ditulis sesuai persamaan 4. Kita pisahkan yang ada V-nya di kiri, yang ada X-nya di sebelah kanan, sehingga dapat persamaan 5. Nah, bentuk pada persamaan 5 ini dapat diselesaikan dengan metode pemisahan variabel ya. Tinggal diintegralkan saja kedua belah ruas. Tapi jangan lupa kembalikan V-nya ke Y ya. Karena biasanya ditanya itu Y sama dengan ya kan. Ini contoh soalnya agar lebih kebayang. Tentukan solusi persamaan berikut. Jawabannya sederhanakan dulu persamaan menjadi bentuk yang tadi kita bahas ya. Y aksen sama dengan fungsi terhadap Y per X. Caranya bagaimana? Kita pindah ruas ya. Y kuadrat min Y kuadratnya sama X kuadratnya kita pindah ruas ke ruas kanan. Jadi bentuk sesuai persamaan 6. Nah, kita bagi kedua belah ruas dengan 2XY. Sehingga ruas kirinya dapat Y aksen, ruas kanannya menjadi sesuai dengan persamaan 7 ya. Bisa dilihat di sini. Agar lebih kelihatan bentuknya, kita tulis Y aksen itu sama dengan 1/2 buka kurung Y per X dikurangi 1/Y per X. Ya, sesuai dengan persamaan 8. Ini kan berarti jelas ya bahwa fungsi terhadap Y per X-nya adalah ruas kanan dari persamaan 8 atau sesuai dengan persamaan 9. Sehingga ini sudah bentuk yang tadi, tinggal kita misalkan saja. Ya, berarti di sini kita misalkan dengan V itu sama dengan Y per X. Artinya, Y sama dengan V kali X. Berarti Y aksennya sama seperti tadi, kita dapat V ditambah V aksen X ya. Didapat dengan substitusi ke persamaan 10, nilai yang kita misalkan. Berarti Y aksennya jadi V tambah V aksen X ya, lalu Y per X-nya jadi V. Sehingga sesuai dengan persamaan 11 ya, persamaan 10 bisa ditulis jadi persamaan 11. Lalu kita sederhanakan ya, V-nya kita pindah ruas ke ruas kanan, lalu V aksennya kita tulis jadi dV per dx. Jadi didapat sesuai persamaan 12 ya. Lalu dari sini kita pisahkan ya, ada X di ruas kanan ya, yang ada V di ruas kiri. Jadi kita punya sebagai persamaan 13. Ini kan bisa diselesaikan dengan metode pemisahan variabel, berarti integralkan saja kedua ruas. Didapat solusinya. Untuk ruas kiri dapat diselesaikan dengan metode integral substitusi, sehingga hasilnya adalah sesuai dengan persamaan 14, lalu ruas kanannya kan 1/x langsung saja jadi ln x. Ya mestinya ln mutlak x, tapi kan x-nya lebih besar daripada 0 ini di soal, sehingga hasilnya sesuai dengan persamaan 14. Perhatikan di sini kita sederhanakan persamaan 14 tadi atau kita tulis ulang sesuai dengan persamaan 15. Cara sederhanakannya bagaimana? Ya di sini kita bisa tulis ya sesuai dengan sifat dari logaritma, minnya berarti bisa jadi pangkat kan. Jadi kita punya sesuai persamaan 16 dan konstanta itu kan kita bisa tulis dalam bentuk lain. Tulis saja konstantanya jadi ln dari konstanta, kan sama aja ya, sama-sama konstanta. Dengan tujuan nanti bisa disederhanakan dengan lebih mudah sesuai persamaan 16 ya. Lalu sifat dari logaritma berarti kita bisa ruas kanannya kalau ditambah ln tambah ln ini bisa jadi dikali aja unsur di dalamnya jadi ln dari X kali C sesuai persamaan 17. Ln-nya karena dua-duanya sudah ln berarti yang di dalam ln-nya ya itu sama ya.
kita punya jadi 1 plus V kuadrat. Pangkat min 1 sama dengan X kali C ya. Jadi lennya kayak bisa hilang seperti itu. Sesuai persamaan 18. Lalu pangkatkan kedua belah ruas dengan min 1. Jadi dapat 1 plus V kuadrat sama dengan X pangkat min 1. Nah, kan konstantanya nanti dipangkatkan min 1. Ya hasilnya tetap saja sebuah konstanta kan. Konstanta pangkat min 1 ya konstanta juga. Jadi kita tulis sebagai konstanta saja. Agar lebih mudah. Sesuai persamaan 19. Tinggal kembalikan V-nya ini menjadi Y. Karena V itu adalah Y per X, berarti didapat sesuai dengan persamaan 20 ya. Tinggal diganti V-nya jadi Y per X. Dari sini kita bisa sederhanakan lagi kali kedua belah ruas dengan X kuadrat. Jadi kita punya sesuai persamaan 21. Kita sederhanakan lagi. Kita ubah jadi Y kuadrat sama dengan dulu ya. Pindah ruas X kuadratnya ke ruas kanan. Sesuai persamaan 22. Berarti nilai Y-nya didapat ya sesuai dengan persamaan 23 ya. Yaitu plus minus akar dari X kali C kurang X kuadrat. Berikut ada beberapa latihan soal yang dapat dikerjakan dengan metode serupa. Nanti akan dicontohkan untuk soal nomor 1. Oke, di sini kita akan mencari solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita ubah dulu menjadi bentuk yang Y aksen sama dengan fungsi dari Y per X ya. Oke, caranya bagaimana? Perhatikan. Yang ini kita kan bisa ubah menjadi pindah ruas ya. Y-nya ke ruas kanan. Jadi kita punya X, Y aksen sama dengan Y ditambah X cos kuadrat dari Y per X ya. Lalu di sini dibagi kedua belah ruas dengan X. Sehingga didapat Y aksen sama dengan Y per X seperti itu. Ditambah dengan X bagi X kan jadi 1 ya. Jadi kita punya cos kuadrat dari Y per X. Oke, dari sini kita misalkan ya. Kita misalkan sama seperti cara sebelumnya. Di sini V itu sama dengan Y per X. Atau ini kan sama saya dengan apa? Dengan Y itu sama dengan V kali X ya. Oke, ini kan berarti sama saya dengan ya Y aksennya itu adalah kita turunkan kedua belah ruas didapat di sini V aksen X ditambah V ya. Kita substitusikan nilai-nilai ini ke persamaan berikut. Sehingga kita punya Y aksennya kita ubah jadi V aksen X ditambah V sama dengan Y per X ini kan adalah V. Oke. Ditambah dengan cos kuadrat V ya. Nah, dari sini perhatikan ini kan sama bisa kita coret. Jadi kita punya V aksen ini adalah dV per dx ya. Dikalikan dengan X sama dengan cos kuadrat V. Dari sini apa yang kita lakukan? Kita pindah ruas ya. Yang ada X ke ruas kanan, yang ada V ke ruas kiri. Jadi kita punya 1 per cos kuadrat V dV sama dengan kita punya 1 per X dx. Seperti itu ya. Oke, perhatikan di sini 1 per cos kuadrat V ini. 1 per cos kan sama saya dengan sekan ya. Jadi kita punya sekan kuadrat V dV itu sama dengan 1 per X dx ya. Tinggal kita integralkan kedua belah ruas. Sehingga kita dapat integral dari sekan kan kita sudah tahu nilainya adalah tan ya. Berarti kita punya tan V itu sama dengan integral dari 1 per X adalah ln dari mutlak X ya. Jangan lupa ditambah suatu konstanta. Seperti itu. Dimana kita bisa tulis berarti menjadi tan dari V itu sama dengan ln dari mutlak X. Oke, lalu kan ini ditambah sebuah konstanta. Kita bisa tulis konstantanya adalah ln dari konstanta ya. Kan ln dari konstanta adalah konstanta juga. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Otomatis kita punya di sini V itu sama dengan tan inverse dari, nah, ln mutlak X ditambah ln dari C ini kan bisa ditulis menjadi ln mutlak X kali C. Jadi kita punya ln dari mutlak X seperti itu dikalikan dengan C.
Seperti ini ya. Lalu ubah V ini menjadi balikan ke sebelumnya. V itu kan adalah Y per X ya. Jadi kita bisa tulis di sini Y per X sama dengan tan inverse dari ln mutlak X ya. Dikalikan dengan C. Oke. Lalu kita jadikan Y sama dengan. Berarti Y ini adalah fungsi terhadap X yang nilainya adalah tan inverse dari ln mutlak X ya. Kita punya mutlak X. Dikalikan dengan C. Seperti itu. Lalu kita punya di sini kalikan dengan X ya. Ini adalah jawabannya. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di tomat-tomat selanjutnya.